Dasko sebut surat pemakzulan Gibran akan segera diproses DPR, ya, akan segera dirapatkan di Rapim. Gimana nih coba ya menurut kalian ya? Kok makin kacau ya politik Indonesia ya, makin amburadul, serang sana serang kini, kubu-kubu yang elit-elit pemerintahan sekarang saling menyerang, ya kan, nggak saling merangkul. Prabowo kan berkali-kali kalah, kita semua tahu. Baru berhasil menang ketika diboncengkan kepada Jokowi melalui Gibran. Jadi udahlah, menang aja dulu. Nah sekarang udah tenang, komando udah di tangan Prabowo semua dan seterusnya begitu ya, menteri kabinet. Dan nih orang anak kecil singkirkan aja. Dasko, jangan sombong mentang-mentang kamu sekarang ada di atas ya. Jangan seenaknya kamu bicara. Saya ini pendukung Gerindra setia 3 kali pemilihan, tapi tidak pernah sombong kayak kamu sekarang ini. Mentang-mentang kamu sudah di atas ya, tidak ingat jasa Pak Jokowi. Untuk berhati-hati dengan Mas Gibran. Kenapa? Pertama, dia itu usianya masih relatif sangat muda. Nah, usia relatif sangat muda di zaman sekarang itu jangan diremehkan. Yang kedua adalah bagaimanapun dia itu adalah anak Pak Jokowi. Karena anak Pak Jokowi, dia ngerti betul kebudayaan Jawa. Gibran punya daya tarik sendiri. Dia punya magnet yang dimana pendukungnya tidak akan pernah lari. Pendukungnya tidak akan pernah berkurang. Para pembencinya hanya dari kaum-kaum sakit hati dan juga musuh warisan dari Bapak Jokowi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat ya. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik, yakni tentang lanjutan perseteruan antara sang presiden dan mantan presiden ya, yang telah berjasa mengantarkannya menjadi presiden ya kan. Itu bukan hoax, itu fakta ya kan. Banyak yang sudah menduga sejak beberapa waktu yang lalu bahwa si Wowo ini sebetulnya telah menabuh genderang perang teman-teman ya, dan mengibarkan bendera perang terang-terangan kepada sang mantan presiden yang telah berjasa kepada dirinya ya. Semula dugaan netizen tersebut ya saya anggap terlalu dini untuk menyimpulkan begitu ya. Tetapi fakta terbaru ketika si Dasko menyatakan bahwa ya kepada awak media bahwa surat pemakzulan Gibran ya yang dikirim oleh para purnawirawan akan segera diproses oleh DPR. Waduh. Dari situlah dugaan netizen selama ini ya, yang menyebut telah ditabuh genderang perang ya, telah dikibarkan bendera perang ya, sepertinya telah mendapatkan sebuah validasi yang sulit untuk dibantah. Dan akhirnya saya pun sangat sulit untuk tidak mengatakan bahwa ya kan, saat ini sepertinya telah terjadi perang hegemoni dan upaya meruntuhkan pengaruh Jokowi telah dimulai ya. Tentu ini keputusan yang menurut saya sangat konyol jika benar-benar terjadi. Mengingat Jokowi bukanlah manusia bodoh seperti ya orang yang selama ini nyalon presiden tapi nggak pernah menang. Minimal ini adalah pendapat saya gitu loh. Jadi ketika mengibarkan bendera perang kepada Jokowi, walaupun Anda saat ini adalah seorang presiden yang aktif, ini menurut saya adalah sebuah keputusan yang sangat konyol ya. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama. Kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Dasko sebut surat pemakzulan Gibran akan segera diproses DPR, ya, akan segera dirapatkan di Rapim. Gimana nih coba ya menurut kalian ya? Kok makin kacau ya politik Indonesia ya, makin amburadul, serang sana serang kini, kubu-kubu
yang elit-elit pemerintahan sekarang saling menyerang, ya kan, nggak saling merangkul, yang katanya persatuan Indonesia kayaknya untuk tahun ini kayaknya belum ada ya di Pancasila yang persatuan Indonesia. Faktanya elit-elit pemerintahan sekarang pada saling serang, pada saling menyembunyikan rahasia, apalagi kasus kemarin Tom Lembong dan Hasto. Itu kan kedua belah kubu, ada yang Tom Lembong kubunya Pak Anies, Hasto kubunya Megawati. Sekarang mau pemakzulan Gibran. Indonesia lagi nggak ada persatuan ya di elit-elit pemerintahan ya. Rakyat juga tercekik sana sini, kesenjangan sosial juga di rakyat, dirasakan rakyat. Gimana coba ya, tinggalkan kolom komentar ya. Ya, ini sudah dimuat di beberapa media, ya kan, media online ya. Salah satunya adalah itu, kita lihat bareng-bareng yang di-spill oleh netizen barusan, ya kan. Ada nama medianya yaitu inilah.com ya. Kalau memang ini dianggap keliru atau hoax, ya silakan tulis di kolom komentar bahwa berita ini tidak tepat teman-teman ya. Tetapi sampai saat ini sepertinya saya menduga kabar bahwa si Dasko ini menyebut bahwa surat pemakzulan Gibran yang dikirim oleh para purnawirawan itu akan segera diproses oleh DPR, ini benar ya. Katanya akan dibahas di Rapim ya. Rapim itu rapat pimpinan kalau tidak salah ya. Gimana menurut teman-teman ketika mendengar pernyataan ini orang, ya kan? Apakah berlebihan ketika saya mengatakan perang terbuka, genderang perang, bendera perang sudah dikibarkan? Apakah pernyataan saya ini berlebihan? Silakan tulis di kolom komentar. Lanjut. Prabowo kan berkali-kali kalah, kita semua tahu. Baru berhasil menang ketika diboncengkan kepada Jokowi melalui Gibran. Jadi udahlah, menang aja dulu. Nah sekarang udah tenang, komando dari tangan Prabowo semua dan seterusnya begitu ya, menteri kabinet. Dan nih orang anak kecil singkirkan aja. Dan kalo itu bisa dilakukan gitu. Oh iya. Waduh. Seperti itukah? Ya kan? Benar seperti itukah? Sejahat itukah? Ingat loh, Anda berkali-kali mencalonkan diri sebagai presiden, wakil presiden. Bahkan kalau Anda terus mencalonkan diri sebagai presiden 1000 kali pun, andai kata Anda diberi usia lebih dari 1000 tahun, saya yakin Anda tetap tidak akan pernah menjadi presiden. Kenapa Anda, ya kan, mau menyingkirkan orang yang telah menolong Anda, orang yang telah menjadi jembatan bagi Anda untuk mendapatkan kepercayaan rakyat? Waduh, naudzubillahi min dzalik. Lanjut. Targetnya bukannya bulan depan Gibran harus jatuh, bukan itu. Tapi jangan sampai ada terjadi lagi orang yang tidak punya kapasitas menduduki jabatan karena memanipulasi sistem ketatanegaraan. Itu yang harus dilihat oleh DPR, makanya mereka harus membahas suratnya Purnawirawan ini secara terbuka. Ini ketatanegaraan, Bung. Kita nggak bisa move on karena menurut saya kita mesti mengoreksi kalau memang ada kesalahan, jangan sampai ini jadi normal yang baru. Nah, saya punya kekhawatiran kalau tidak kita bicarakan secara terbuka, kalau DPR tidak membicarakan secara terbuka, kalaupun nanti ujungnya nggak jadi pun, tapi bicarakan dulu supaya jadi bahan pembelajaran kita. Jangan sampai nanti ada lagi wapres kek, presiden kek, atau apapun jabatan publik yang bisa memanipulasi hukum sehingga orang yang tidak punya kapasitas bisa menduduki jabatan itu. Menurut saya pelajarannya tuh di situ, dan itu yang membuat kita tetap perlu membicarakannya. Oke, jadi menurut Mbak bahwa ini jangan jadi presiden buruk ya, makanya harus dikoreksi total. Kira-kira gitu ya? Harus dikoreksi. Kalaupun ujungnya mungkin nanti nggak jadi bisa, kita belum tahu ya, karena proses politiknya masih jauh. Tapi buat saya apa yang kita bicarakan ini tujuannya bukan membenci, menjatuhkan seseorang, tapi tujuannya adalah bagi saya, dan saya mengajak semua berpikir hal yang sama. Tujuannya adalah untuk menjaga sistem ketatanegaraan kita, menjaga demokrasi kita, gitu. Begini loh Mbak ya, begini ya kan. Memang banyak peraturan yang diubah menjelang Pilpres 2024 kemarin ya kan. Tetapi kita ketahui bersama semua proses itu tidak mengandung unsur pelanggaran konstitusi. Karena diubah dulu ya kan, sebelum dilakukan pencalonan dan lain sebagainya gitu. Lah, mengubah konstitusi itu, mengubah undang-undang, emang salahnya di mana?
Bukankah MK memang membuka peluang untuk judicial review ya, untuk meninjau kembali undang-undang yang telah dibuat? Ya kan? Dan itu terbuka, siapa aja boleh mengajukan gitu loh. Dan ketika ada yang mengajukan kemudian itu dikabulkan, pelanggarannya di mana? Kemudian Anda mengatakan orang tidak kompeten. Sekarang saya bertanya, emang ada ya pejabat di negeri ini yang kompeten ya? Anda kok pesimis sekali gitu ya? Maksudnya itu underestimate terhadap Mas Gibran yang dianggap longa-pelongo masih muda dan gak memiliki kemampuan. Saya yakin Anda juga nggak memiliki kemampuan gitu loh. Kebetulan aja Anda itu punya jabatan, ya kan? Mungkin Anda sebagai editor atau mungkin sebagai pemimpin redaksi di sebuah majalah. Kalau Anda nggak menjadi editor atau pemimpin redaksi di sebuah majalah, siapa yang hargai Anda? Karena Anda juga nggak ada kelebihan Anda yang menonjol dibanding orang lain juga nggak ada gitu loh. Aduh, lanjut. Membicarakan Mas Gibran. Nah, apa sih sebenarnya yang terjadi? Karena yang terjadi adalah kesedihan banyak orang. Kenapa kesedihan banyak orang? Karena sedih dari kecewa. Kenapa kecewa? Karena perkiraannya salah. Orang dianggap lugu, gitu kan? Kemudian masih bocah ingusan disebutnya. Ternyata punya kemampuan yang lebih dari yang lain. Nah, kebiasaan kita ini kan selalu melihat orang dari tampilan. Tampilannya pinter, gagah, itu dianggap hebat. Padahal orang yang bertampilan pinter, gagah belum tentu juga hebat. Saya mengingatkan pada semua untuk berhati-hati dengan Mas Gibran. Kenapa? Pertama, dia itu usianya masih relatif sangat muda. Nah, usia relatif sangat muda di zaman sekarang itu jangan diremehkan. Yang kedua adalah bagaimanapun dia itu adalah anak Pak Jokowi. Karena anak Pak Jokowi, dia ngerti betul kebudayaan Jawa. Dia ngerti betul bagaimana tradisi Solo. Dia pasti, Mas Gibran pasti mendapat pendidikan yang sangat kuat tentang etika, tentang budi pekerti dalam keluarga, dalam bahasa kesehariannya tentang adab. Maka ada hipnotis yang kedua yang diberikan oleh Mas Gibran adalah sikap, adab, tenang, hormat pada semua, selalu membungkukkan badan ketika bertemu dengan yang lebih tua, tidak kelihatan emosional. Nah, ini penting karena tradisi pendidikan Jawa itu sangat kuat dalam membentuk karakter manusia. Nah, saya lebih sependapat teman-teman ya dengan apa yang disampaikan oleh Kang Deddy Mulyadi barusan gitu ya. Jadi memang banyak sekali yang sebetulnya itu terkejut gitu loh, melihat ternyata anak yang selama ini dianggap itu anak ingusan baru 35 tahun. Tapi ingat loh, 35 tahun itu sudah kategori dewasa. Ya, umur 17 tahun sudah kategori dewasa gitu loh. Apalagi 35 tahun itu sudah cukup berpengalaman. Coba itu tengok. Ya, owner SEO sebuah perusahaan besar itu usianya itu kebanyakan 30-an tahun gitu loh. Iya kan? Jadi menurut saya umur 35 tahun itu sudah cukup ya, cukup untuk memimpin negara, tinggal kemampuannya. Dan saya sependapat dengan apa yang disampaikan oleh Kang Deddy Mulyadi gitu loh. Banyak yang terkejut akhirnya berusaha dan menginginkan ya Gibran itu dimakjulkan gitu loh. Cuma ini menurut saya keputusan yang sangat konyol dan koclak ya. Lanjut. Dasko, jangan sombong mentang-mentang kamu sekarang ada di atas ya. Hormati partai kecil, jangan seenaknya kamu bicara. Saya ini pendukung Gerindra, setia 3 kali pemilihan, tapi tidak pernah sombong kayak kamu sekarang ini. Mentang-mentang kamu sudah di atas ya, tidak ingat jasa Pak Jokowi. Saya paling tidak suka dengan mulutmu itu. Makanya programnya Pak Prabowo tidak ada yang nyampe ke masyarakat. Karena anggotanya terlalu sombong, terlalu jumawah, terlalu takabur. Makanya programnya kandas semua. Karena ada orang-orang seperti kamu itu. Jaga omonganmu itu. Jangan selalu menghina sama partai kecil. Ingat, partai kecil akan bisa besar. Jangan seenaknya kamu menghina PSI.
Kamu kira kamu aja sekarang karena sudah di atas merasa jumawa. Ingat itu, Dasko. Kata-katamu itu, tarik kembali itu ucapanmu itu. Saya pendukung setia Gerindra. Sangat menyesal dengan ucapanmu itu. Kamu seenaknya aja ngomong. Nah, keren ya. Jangan sombong, jangan mentang-mentang menjadi wakil ketua DPR. Ketua DPR-nya dari partai Kebu, kemudian Anda itu ini kong kali kong, ya kan, mengkhianati rakyat. Ingat loh, Jokowi itu pengkhianat bagi partai, tetapi Jokowi tidak pernah berkhianat kepada rakyat, ya. Makanya sampai saat ini Jokowi masih tetap dicintai oleh rakyat, ya. Jadi Jokowi itu ngomong apa aja sekarang itu bisa dikatakan ya jutaan rakyat akan bergerak, ya. Ternak Mulyono itu bukan halusinasi, bukan abal-abal, itu nyata ada. Jangan ngomongkan projo itu kan sesuatu yang dibuat. Ternak Mulyono itu sesuatu yang tidak dibuat, muncul secara alami. Jangan macam-macam, kan seperti itu. Jangan macam-macam mengkhianati rakyat, maksud saya seperti itu. Jangan sombong kok, ya. Mentang-mentang jadi wakil ketua DPR mau memakzulkan Gibran. Emang bisa kau. Kalau sudah Mulyono nanti itu melakukan counter attack, kalian semua akan tumbang nanti, ya toh? Lanjut. Sebagian orang akan mengatakan kalau kalimat ini terlalu cepat. 2029 masih terlalu jauh untuk menentukan seorang pemimpin. Tapi dari gelagatnya, caranya, sedikit banyaknya, dari apa yang telah dilakukan, Gibran akan menjadi pemimpin di masa depan. Bukan omong kosong, kalian perlu sadari kalau Gibran punya daya tarik sendiri. Dia punya magnet yang dimana pendukungnya tidak akan pernah lari. Pendukungnya tidak akan pernah berkurang. Para pembencinya hanya dari kaum-kaum sakit hati dan juga musuh warisan dari Bapak Jokowi. Kalau kita menakar untuk saat ini, Gibran tidak punya tandingan selain Bapak Jokowi. Dan fakta yang harus kalian terima, dimanapun Gibran berada, ribuan masyarakat selalu antusias untuk menemuinya. Salam. Ya, memang masih jauh 2029, tetapi yang jelas ya kan, ya saya juga tidak bisa menjamin apakah nanti Gibran itu layak ataukah tidak 2029 gitu ya. Tetapi yang jelas, yang saat ini sudah menjabat nggak layak, kan seperti itu kan? Iyalah, orang udah terbukti kok membebaskan 2 koruptor dan lain sebagainya, ya. Gibran masih debatable, bisa jadi Kaisang, ya kan, bisa jadi Bobi ataupun yang lain gitu ya, dari keluarga yang lain, dari yang lain dari Indonesia Timur dan lain sebagainya, ya. Yang karena semua kan memiliki hak untuk dipilih dan memilih, kan seperti itu. Tetapi yang jelas, yang saat ini sudah menjabat, yang sudah membebaskan 2 koruptor, itu sudah jelas-jelas tahun 2029, pasti sebagian besar masyarakat Indonesia akan menilainya tidak layak untuk dipilih kembali. Gitu? Iyalah. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda, silakan tulis di kolom komentar, baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf ya jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.